ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Reski dari kelas 11 IPA khusus. Alhamdulillah, kali ini saya akan membahas mengenai cara membudidayakan ikan hias Golden Black Molly. Ikan Golden Black Molly merupakan ikan hias yang berasal dari luar Indonesia. Ikan ini berasal dari Sungai Amazon, Brasil, dan sungai-sungai di Amerika Selatan. Ikan ini hidup di sela-sela akar tanaman air dan menetaskan telur di sela-sela akar tanaman tersebut. Bentuk tubuh dari ikan Golden Black Molly menyerupai ikan gupi karena masih satu keluarga, yaitu Poecilidae. Memiliki panjang sekitar 5-7 cm. Tubuh ikan Golden Black Molly berwarna kuning keemasan dan hitam mengkilap. Memiliki sirip ekor berbentuk sabit dan sirip punggung yang menjuntai ke belakang hingga ke pangkal ekor. Adapun klasifikasi dari ikan Golden Black Molly yaitu filum Chordata, kelas Osteitis, ordo Cyprinodontoidea, famili Poecilidae, genus Poecilia, spesies Poecilia spenops. Selain menggunakan akuarium, kalian juga bisa memelihara ikan golden ini di kolam plastik, toples, atau kolam beton. Usahakan agar wadah yang digunakan untuk pendederan burayak ikan Golden Black Molly berukuran besar. Sedangkan untuk melakukan pemijahan, wadah yang digunakan untuk indukan tidak perlu terlalu luas agar semua ikan yang sedang dijodohkan sering berjumpa. Kemudian, masukkan beberapa tanaman air ke dalam wadah tadi sebagai pelindung dan daerah tempat persembunyian bagi si ikan. Nah, setelah kolam dibuat, langkah selanjutnya yaitu melakukan penyortiran untuk pemilihan bibit ikan Golden Black Molly. Ikan Golden Black Molly yang sudah matang biasanya mempunyai ukuran yang lumayan besar. Hal ini bisa dilihat dari bentuk tubuhnya. Adapun ciri-cirinya yaitu ikan setidaknya berumur minimal 4 bulan, berwarna cerah, aktif dalam bergerak, kondisinya sehat, dan tidak ada luka pada bagian tubuhnya. Perbandingan ikan jantan dan ikan betina yaitu 1:3 hingga 1:5 dalam satu tempat. Anda harus menggunakan air tawar sebagai media pemeliharaan ikan Golden Black Molly. Hindari penggunaan air pump yang mengandung kaporit di dalamnya. Di sini saya menyarankan untuk menggunakan air sumur atau air sungai. Sebelum ikan dimasukkan ke dalam wadah, air terlebih dahulu didiamkan selama 1 harian penuh atau 24 jam. Hal ini bertujuan agar partikel-partikel kotoran di dalamnya dapat mengendap. Tambahkan garam sebanyak 1 sendok makan per 8 liter ke dalam wadah tersebut. Ikan Golden Black Molly yang telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai indukan yang siap untuk dikawinkan, segera dipindahkan dari tangki perawatan ke dalam tangki pemijahan yang sudah disiapkan. Proses pemijahan harus dikerjakan secara berdikari ataupun massal untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam kurun waktu beberapa menit saja, ikan betina akan bertelur dan akan dibuahi oleh ikan jantan. Proses pemijahan setidaknya akan berlangsung selama 4 hingga 7 hari. Waktu kehamilan pada ikan golden berkisar antara 3-4 minggu atau kurang lebih sekitar 1 bulan. Dalam sekali proses melahirkan, ikan ini sanggup mengeluarkan larva ikan dalam jumlah mencapai 5 hingga 30 ekor. Burayak-burayak ikan yang sudah lahir wajib segera kalian pindahkan ke tangki pendederan yang lebih besar. Jika tidak,
maka burayak-burayak tersebut akan dimakan oleh indukan ikan yang lain. Untuk penggunaan pakan sendiri, sebaiknya menggunakan pelet yang lebih halus atau cacing sutra kepada burayak-burayak tersebut. Tambahkan vitamin ke dalam air agar lingkungan tetap steril. Untuk indukan Golden Black Molly dewasa, hanya perlu memisahkannya ke tempat masing-masing. Hal ini bertujuan agar si induk tidak memakan anak mereka karena ikan ini merupakan jenis ikan kanibal apabila kekurangan asupan makanan. Burayak ikan yang baru saja lahir mempunyai cadangan makanan di dalam tubuhnya. Kalian bisa memberikan makanan tambahan pada hari ketiga atau keempat, yang berupa kutu air atau kuning telur rebus. Berikan tempat yang bersih untuk burayak-burayak tersebut. Usahakan agar air bersih guna menghindarkan burayak tersebut terkena bakteri dan dapat membuat mereka terkena penyakit yang dapat membahayakan nyawa si burayak tadi. Penyakit yang menyerang ikan hias biasanya disebabkan oleh parasit dan menyerang badan ikan, insang maupun tubuh dari ikan itu sendiri. Namun ternyata ikan juga bisa diserang dengan yang bukan parasit, seperti dari faktor lingkungan dan makanan. Berikanlah ikan hias pakan yang higienis agar bisa terbebas dari berbagai risiko penyakit. Pada waktu panen, air media pemeliharaan ikan dikurangi sampai separuhnya. Ini dilakukan untuk mempermudah pengambilan ikan. Sediakan terlebih dahulu baskom berisi air untuk menampung ikan. Lalu ambil ikan perlahan dengan serok dan pindahkan ke baskom tadi. Sambil menyerok ikan, hitung jumlah ikan yang diperoleh sehingga total hasil panen dapat diketahui jumlahnya. Usahakan selama ikan dipindahkan tidak terlalu lama di luar air. Demikian pembahasan mengenai cara membudidayakan ikan hias Golden Black Molly. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Saya mengucapkan syukron jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.